Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min sahbihi niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizin bi'ainil yakin wa ainil yakin wa haqqil yakin ma'alufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan kathiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa adalida wa khaybatir raja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersua, bertemu, bersilaturahim, bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan diberkahi dan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para kesepuhan, wabil khusus Bapak Ustadz Dimaskun, Bapak Ketua RT beserta jajaran, beserta ibu dan bapak sekalian, khususnya RT 08 Perumahan Taman Cikande, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keselamatan dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian kita, sebagaimana tadi sudah diawali oleh Bapak Ustadz Dimaskun, kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk kerabat kita. Mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan panjang umur, bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Materi yang pertama kitab Jauharatut Tauhid, dan kita masih membahas tentang perincian daripada hukum akli yang jaiz. Sebagaimana sudah kita ketahui di awal-awal pengajian bahwa hukum akli itu terbagi tiga. Yang pertama adalah hukum akli jaiz, yang kedua adalah wajib, dan yang ketiga adalah mustahil. Untuk yang wajib, mustahil itu sudah kita bahas semuanya. Sebagai pengingat-ingat saja bahwa wajib menurut akal artinya adalah mana yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ketiadaannya, itu wajib menurut akal. Seperti sifat wajib bagi Allah yang 20 ya, dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil menurut akal adalah mala yutasawwaru fil aqli wujuduh, sesuatu yang tidak diterima oleh akal keberadaannya, seperti ketiadaan Allah, tuli Allah, itu tidak diterima oleh akal.
Nah, kemudian lain daripada wajib dan jaiz adalah lain daripada wajib dan mustahil adalah jaiz. Jaiz adalah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu, sesuatu yang bisa diterima oleh akal ada dan tidak adanya. Ada akal menerima, tidak ada pun akal bisa menerima. Sudah kita bahas pada pengajian yang lalu bahwa di antara perincian hukum akli yang jaiz adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, ru'yatullah, memandang Allah, melihat Allah di dunia secara akal itu diperbolehkan. Artinya akal tidak menganggap mustahil itu terjadi, akal menerima itu terjadi, akan tetapi kenyataannya apakah terjadi atau tidak itu masalah yang lain. Kalau secara akal saja maka boleh dan bisa Allah terlihat di dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, yaitu wujud. Wujud artinya ada, sedangkan sesuatu yang ada itu mungkin bisa dilihat. Maka secara akal mungkin Allah dilihat dengan mata kepala kita di dunia, tapi terjadi atau tidak, faktanya atau tidak, itu urusan lain lagi, dan jawabannya adalah tidak pernah terjadi, melainkan hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan bait yang ke-57, masih menjelaskan tentang perincian hukum akli yang jaiz, hukum akal yang jaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu irsalu jami'ir rusuli bila wujubin bal bimahdil fadli. Wa minhu, dan di antara sebagian hukum akli yang jaiz, di antara sebagian hukum akal yang bersifat jaiz, yang boleh. Artinya akal bisa menerima, dan akal bisa menerima ada, bisa menerima tidak ada, yaitu irsalu jami'i rusuli, diutusnya seluruh rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna min anwa'il jaizil aqliyi 'ala Allah ta'ala irsaluhu li jami'ir rusuli min ladun adama abil bashari ila khatimihim wa sayyidihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dalam akidah berarti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di antara sebagian hal yang termasuk dalam jaiz akli, sesuatu yang boleh menurut akal, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengutus seluruh utusan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi diutusnya para rasul, dari rasul yang pertama Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya adalah jaiz, boleh secara akal bagi Allah. Jadi Allah tidak wajib mengutus rasul, Allah tidak mustahil mengutus rasul. Nisbah kepada Allah, bagi Allah diutusnya para rasul itu hal yang jaiz, hal yang boleh. Maka dikatakan di sini bila wujubin, tidak wajib bagi Allah mengutus rasul. Bal bimahdil fadli, diutusnya para rasul itu semata-mata adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya. Sehingga di dalam salah satu hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka diciptakannya alam semesta adalah sebagai salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diutusnya Nabi Muhammad beserta rasul yang lain adalah sebagai bentuk Allah cinta, Allah sayang kepada makhluk ciptaannya, yaitu manusia secara khususnya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nah, lain lagi kalau kita membicarakan tentang apakah wajib bagi kita mengimani Allah itu mengutus para rasul, itu urusan lain lagi. Yang kita bicarakan adalah bagi Allah mengutus para rasul itu termasuk dalam kategori hukum yang mana? Apakah wajib, apakah mustahil, apakah jaiz secara akal ya? Karena kita membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu sendiri mengutus para rasul, mengutus para nabi dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk dalam kategori hukum yang wajib secara akal? Artinya akal tidak akan menerima kalau Allah tidak mengutus para rasul. Apakah termasuk hukum yang mustahil secara akal? Artinya akal tidak akan menerima adanya Allah mengutus para rasul. Ataukah masuk dalam hukum jaiz? Boleh, artinya akal menerima Allah mengutus rasul atau tidak mengutus rasul. Maka menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, diutusnya para rasul oleh Allah bagi Allah itu adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh, sesuatu yang secara akal diterima. Allah mengutus para rasul, dan ketika tidak mengutus para rasul pun akal bisa menerima. Nah, sekarang buktinya apakah Allah mengutus para rasul? Jawabannya ya. Ya. Jadi kalau secara akal kita katakan itu adalah jaiz, Allah boleh mengutus rasul, Allah boleh tidak mengutus rasul, dan akal pun menerima itu. Tapi secara bukti dan kenyataannya, maka Allah memang benar-benar mengutus para rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebagai salah satu tanda dan bukti Allah Subhanahu Wa Taala cinta dan sayang kepada manusia secara khususnya. Lakin bidha imanuna qad wajaba fadaha wa qawmin bihim qad laiba. Akan tetapi wajib kepada kita untuk beriman, wajib kepada kita mempercayai dan membenarkan bahwa Allah mengutus para rasul. Ini secara hukum syara nih ya. Kalau yang kita bicarakan tadi secara hukum akal, secara hukum akal bagi Allah adalah boleh. Arti boleh secara akal kita bisa mengutus, bisa tidak mengutus. Secara akal Allah jaiz, boleh mengutus para rasul dan boleh juga tidak mengutus para rasul. Tapi secara faktanya ternyata Allah mengutus para rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nah, sekarang kita kalau memang sudah benar-benar betul fakta nyata Allah mengutus para rasul, maka kita wajib secara syara untuk beriman kepada hal itu. Kepada apa? Allah mengutus para rasul. Kalau seandainya ada manusia yang tidak mengimani Allah mengutus para rasul, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu daripada rukun iman adalah iman kepada rasul, artinya mengimani, mempercayai, membenarkan, meyakini bahwa Allah memiliki utusan-utusan, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan jin secara umumnya. Paham sampai di sini ya? Nah, fada hawa qaumin bihim qad laiba, maka tinggalkan ya hawa nafsu sebagian kaum yang mereka terbuai, terlalaikan, tertipu, tertutup oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka mengatakan Allah itu wajib mengutus para rasul. Karena kalau kita bicarakan kelompok yang lain, nah menurut Mu'tazilah Allah itu wajib mengutus rasul, bukannya jaiz. Artinya secara akal tidak akan diterima kalau Allah tidak mengutus rasul. Itu kaum yang tersesatkan oleh hawa nafsu mereka. Ada juga sebagian kaum yang lain mengatakan Allah mustahil mengutus para rasul. Kenapa mustahil? Karena akal manusia itu sendiri bisa mengarahkan mereka kepada hal-hal yang benar, tidak perlu adanya utusan. Nah, ini pun sesat juga. Yang benar adalah jalan tengah, ya tahu Pak? Tidak wajib, tidak mustahil. Hukumnya adalah jaiz, boleh. Nah,
Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan sekali-kali kami tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus rasul kepada mereka. Sehingga kalau ada kaum yang tidak ada rasul berdakwah kepada mereka dan mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka termasuk ahli fatrah. Ahli fatrah, ketika mereka wafat dalam keadaan seperti itu, mereka tetap jadi ahli surga. Kenapa? Karena tidak ada rasul yang berdakwah. Nah, maka salah satu syarat orang wajib beriman adalah harus sudah sampainya dakwah kepada mereka. Ketika suatu kelompok, komunitas, kaum, masyarakat ternyata tidak ada yang pernah dakwah kepada mereka, tidak sampai dakwah kepada mereka, baik rasul ataupun nabi ataupun ulama ataupun umat Islam lain datang ke mereka, nggak ada, mereka total nggak tahu Islam itu apa. Maka kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka termasuk dalam kategori ahlu fatrah. Ahlu fatrah adalah orang yang mati ya dalam keadaan kufur kepada Allah, tapi mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah menyiksa suatu kaum sedangkan Allah tidak mengutus rasul kepada mereka? Itu kata Allah. Wa wajibun fi haqqihim amanah wa sidquhum wa diblahul fatana. Nanti kita akan lanjutkan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul ya, dan sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul. Untuk materi yang pertama saya cukupkan sampai di sini karena saya juga punya janji ya, jadi nggak full sampai jam 9. Dan sebagai pengumuman juga, Rabu depan nggak bisa masuk juga ya, jadi ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam